Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan penggajian. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu ada yang pertama saya sendiri, Afifah Duyanti dengan NIM 195221259, Neska Fitri Pradiva dengan NIM 195221265, Jian Fadia Safitri dengan NIM 195221268, dan Vinka Febrianingrum dengan NIM 195221288 yang akan memaparkan materi berikut ini. Pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan, siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian, Human Resource Management atau HRM atau Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait dengan yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting yaitu meliputi 1. Merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru. 2. Ada pelatihan. 3. Penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang keenam, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tugas 1 dan 6 dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai, sementara tugas 2 sampai tugas 5 dijalankan berulang kali selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Pada kebanyakan perusahaan, keenam aktivitas ini dibagi ke dalam 2 sistem terpisah. Tugas 4, kompensasi pegawai, merupakan fungsi utama sistem penggajian. Sistem MSDM menjalankan 5 tugas lainnya. Pada banyak perusahaan, kedua sistem tersebut dikelola secara terpisah. Sistem MSDM biasanya merupakan tanggung jawab dari Direktur Sumber Daya Manusia. Sementara pengawas mengelola sistem penggajian. Meskipun demikian, sistem ERP menggabungkan kedua aset aktivitas tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Aktivitas-aktivitas terkait MSDM atau informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya, dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Gambar di samping ini merupakan bagian sistem ERP yang mendukung siklus MSDM atau penggajian. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sesuai sebuah organisasi untuk mencapai rencana strateginya. Yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit, keahlian mana yang pasokannya berlebih. Yang keempat, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai. Yang kelima, apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Yang keenam, apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Database induk MSDM atau penggajian menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, database induk tersebut biasanya hanya memuat informasi deskriptif seperti pegawai mana yang memiliki keahlian apa dan siapa yang telah menghadiri berbagai program pelatihan. Meskipun demikian, informasi tersebut memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan terkait penentuan staf. Informasi tersebut tidak mempengaruhi pengetahuan dan keahlian tertentu yang dimiliki oleh para pegawainya. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan atau
atau knowledge management system tidak hanya berjalan seperti sebuah petunjuk yang mengidentifikasi area-area keahlian yang dimiliki pegawai individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut sehingga dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lainnya, serta dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai ancaman dan pengendalian. Berikut ini merupakan ancaman dan pengendalian dalam siklus MSDM atau pengkajian. Aktivitas pertama yaitu permasalahan umum di seluruh siklus MSDM atau pengkajian. Dalam aktivitas ini terdapat beberapa ancaman, yaitu yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya yaitu berupa pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan dan akses terhadap data induk, dan pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya yaitu berupa pengendalian akses dan enskripsi. Ancaman yang ketiga, hilangnya atau rusaknya data, yaitu pengendaliannya berupa backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang ancaman keempat, memperkerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Pengendaliannya itu berupa prosedur perekrutan yang baik, termasuk verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, kemampuan, referensi, dan riwayat pekerjaan. Pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal pada seluruh pelamar kerja untuk posisi terkait keuangan. Dan ancaman yang kelima, pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengendalian dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan, pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenagakerjaan. Aktivitas selanjutnya yaitu memperbarui data induk pengkajian. Dalam aktivitas ini terdapat beberapa ancaman, yaitu yang pertama, perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk pengkajian. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengendalian pemisahan tugas. Departemen MSDM memperbarui data induk, tetapi hanya Departemen Pengkajian yang menerbitkan dokumen-dokumen pengkajian. Dan pengendalian akses. Ancaman yang selanjutnya, pembaruan yang tidak akurat atas data induk pengkajian. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengendalian integritas pengolahan data, pemeriksaan teratur dan seluruh perubahan terhadap data pengkajian induk. Dan aktivitas yang ketiga yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ancaman dalam aktivitas ini yaitu data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Pengendaliannya yaitu berupa otomatisasi data sumber untuk tangkapan data, autentikasi biometri, pemisahan tugas atau rekonsiliasi kartu jam kerja terhadap kartu waktu, dan pemeriksaan pengawasan atau supervisory. Dan aktivitas yang selanjutnya itu menyiapkan pengkajian. Dalam aktivitas menyiapkan pengkajian ini terdapat ancaman, yaitu kesalahan-kesalahan dalam memproses pengkajian. Dalam ancaman ini bisa digunakan pengendalian berupa pengendalian integritas pengolahan data. Total batch melakukan cross-forwarding atas daftar pengkajian, penggunaan sebuah akun kirim pengkajian, dan pengecekan saldo nol. Dalam ancaman kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan pengkajian juga memerlukan pengendalian berupa memeriksa pengawasan atas daftar pengkajian dan laporan lainnya, menerbitkan laporan pendapatan kepada para pegawai, pemeriksaan atas panduan IRS untuk memastikan klasifikasi yang layak pada para pekerja baik pegawai atau kontraktor independen. Aktivitas selanjutnya yaitu berupa mengeluarkan pengkajian. Dalam aktivitas ini ada ancaman yaitu berupa pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Atas ancaman ini diperlukan adanya pengendalian yaitu berupa pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Pembatasan akses terhadap sistem EFT, penomoran sebelumnya, dan akuntansi secara periodik untuk seluruh cek penggajian dan pemeriksaan seluruh transaksi setoran langsung
IFT. Mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak untuk seluruh cek penggajian, dan penggunaan akun pengecekan terpisah untuk penggajian dikelola sebagai sebuah dana tetap, pemisahan tugas atau kasir versus petugas penggajian, distribusi, cek dari perekrutan atau pemecatan, rekonsiliasi independen atas akun pengecekan penggajian, pembatasan akses terhadap database induk penggajian, verifikasi identitas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian, menyetorkan ulang cek penggajian yang tidak diakui dan menyelidiki penyebabnya. Aktivitas yang selanjutnya yaitu membayar pajak gaji dan pengurangan lain-lain. Dalam aktivitas ini terdapat beberapa ancaman, yaitu yang pertama kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta. Dalam ancaman ini diperlukan pengendalian berupa konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IFRS atau publikasi surat edaran E. Ancaman yang selanjutnya pembayaran yang tidak tepat waktu. Ancaman ini memerlukan pengendalian berupa konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IFRS atau publikasi surat edaran E. Dan ancaman yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu pembayaran yang tidak tepat. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan pengendalian integritas pemrosesan, memeriksa pengawasan atas laporan, dan pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Kemudian pada slide ini sudah ada diagram konteks sistem penggajian yang menunjukkan input dan juga output dalam sistem penggajian. Untuk inputnya sendiri itu dari Departemen Manajemen SDM yang memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, kenaikan gaji, dan juga promosi jabatan. Nah, kemudian ada juga dari berbagai departemen yang memberikan data mengenai kehadiran dan juga jam kerja. Selanjutnya ada dari lembaga pemerintahan yang memberikan tingkat pajak dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Ada juga dari pegawai yang mengajukan perubahan mengenai potongan seperti iuran untuk dana pensiunan. Kemudian ada dari perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya yang memberikan instruksi agar menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Sedangkan untuk outputnya sendiri, misal ada cek dan juga laporan. Dimisalkan ini cek penggajian yang dikirim ke bank. Itu biasanya memiliki tujuan untuk mentransfer, memindahkan dana dari rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Kemudian ini ada diagram arus data untuk siklus penggajian. Nah, dilihat dari arus data ini, kita ketahui bahwa dalam siklus penggajian itu memiliki 5 aktivitas utama yang terdiri dari yang pertama itu memperbarui database untuk penggajian, kemudian yang kedua itu memvalidasi data waktu dan kehadiran, kemudian aktivitas yang ketiga itu ada menyiapkan penggajian, aktivitas yang keempat ada mengeluarkan penggajian, kemudian aktivitas yang kelima ada menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Nah, aktivitas-aktivitas ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, aktivitas yang pertama adalah memperbarui database induk penggajian. Dalam aktivitas ini itu merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat pembayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Nah, dalam aktivitas ini juga harus terus diperbarui untuk menunjukkan perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransinya. Untuk prosesnya itu sendiri dari Departemen MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia itu bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait tenaga kerjaan. Sedangkan dari Departemen Penggajian itu memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Nah, tentunya di dalam aktivitas ini itu memiliki ancaman. Ancaman di dalam aktivitas ini itu ada 2. Yang pertama itu perubahan-perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Kemudian ancaman yang kedua itu ada pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Untuk ancaman yang pertama, yaitu perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian, itu dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Nah, dalam ancaman ini itu dapat dikendalikan dengan 2 cara. Yang pertama, ada pemisahan tugas secara tepat
karena hanya Departemen MSDM aja yang diperbolehkan memperbarui file induk penggajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan juga promosi. Dengan adanya pemisahan tugas ini, itu diharapkan dapat mencegah seseorang yang memiliki akses-akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai fiktif atau mengubah tingkat bayaran dan kemudian mengambil cek-cek palsu tersebut. Jadi, di dalam ancaman ini, yang pertama itu dapat dikendalikan dengan pemisahan tugas, sehingga di dalam penggajian ini tidak bisa diakses oleh orang lain. Kemudian, pengendalian yang kedua yaitu mengendalikan akses sistem penggajian. Dalam sistem tersebut itu seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks pengendalian akses yang menjelaskan tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan setiap pegawai dan mengonfirmasikan file apa yang diperbolehkan untuk diakses setiap pegawai. Kemudian dalam ancaman yang kedua yaitu ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian, itu dapat dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama itu mengendalikan integritas pengolahan data secara tepat, seperti pengecekan validitas, kemudian uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat dan diterapkan ke seluruh transaksi perubahan penggajian. Kemudian untuk pengendalian yang kedua yaitu memeriksa secara teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Dalam proses ini itu bergantung pada status bayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan itu yang menggunakan kartu waktu atau time card. Nah, time card ini digunakan untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Para pegawai yang mendapatkan gaji tetap seperti manajer dan staf profesional itu sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu ini atau time card. Nah, perusahaan manufaktur juga menggunakan kartu jam kerja. Kemudian data pada tiket waktu tersebut nantinya digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Tentunya di dalam aktivitas ini juga memiliki ancaman. Nah, ancamannya itu adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Hal ini nantinya kan dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Nah, selain itu, ketidakakuratan data itu dapat menurunkan semangat kerja pegawai. Karena misalkan ya, jika gaji salah atau hilang, itu tentunya semangat kerjanya itu jadi hilang gitu. Sehingga mengakibatkan gaji jasa tenaga kerja itu tidak terbayarkan. Nah, ada 4 cara di dalam mengendalikan ancaman ini. Yang pertama itu mengotorisasi data sumber untuk tangkapan data. Kemudian yang kedua ada autentikasi biometri. Yang ketiga ada pemisahan tugas atau rekonsiliasi kartu jam kerja terhadap kartu waktu. Kemudian pengendalian yang keempat adalah pemeriksaan pengawasan atau supervisory. Langkah menyiapkan penggajian. Langkah ketiga dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Proses dalam menyiapkan penggajian yaitu transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Berikutnya seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Potongan penggajian dibagi ke dalam 2 kategori umum yaitu potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Selanjutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Yang terakhir, sistem mencetak gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini, serta total year to date untuk masing-masing kategori. Selanjutnya, ada contoh daftar penggajian dan potongan. Isi pada daftar potongan terdapat nomor pegawai, nama pegawai, jam kerja, tingkat bayaran, gaji kotor, pajak negara, pajak FICI, pajak negara bagian, dan gaji bersih. Selanjutnya, isi dari daftar potongan lain-lain yaitu nomor pegawai, nama pegawai, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, iuran serikat, dan simpanan. Berikut ini terdapat bagan alur pemrosesan batch penggajian. Yang selanjutnya adalah ancaman serta pengendalian dari langkah menyiapkan gaji. Yang pertama adalah total batch. Sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan.
Total hash nomor pegawai sebagai contohnya akan sangat berguna. Jika total hash asli dan hash berikutnya dari nomor pegawai cocok, ini berarti bahwa yang pertama, seluruh catatan penggajian telah diproses. Yang kedua, input data telah akurat. Dan yang ketiga, tidak ada kartu waktu palsu yang dimasukkan selama pemrosesan. Jika total batch tidak cocok, organisasi memiliki bukti yang tepat waktu atas kesalahan penggajian, sehingga masalah tersebut dapat segera dikoreksi. Yang kedua, melakukan cross-voting daftar penggajian. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi pada pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Dan yang ketiga, akun keliling penggajian digunakan untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Pertama, akun keliling penggajian didebitkan atas jumlah gaji kotor, kas dikreditkan sebesar jumlah gaji bersih, dan berbagai potongan dikreditkan ke akun-akun liabilitas terpisah. Kedua, proses akuntansi biaya mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai kategori biaya dan mengkreditkan akun keliling penggajian ke penjumlahan alokasi tersebut. Jumlah yang dikreditkan ke akun keliling penggajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya didebitkan ketika gaji bersih dan berbagai potongan dicatat. Pengecekan internal khusus ini adalah sebuah contoh dari pengecekan saldo nol zero balance check, karena akun keliling penggajian harus sama dengan 0,5 kedua entry di posting. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan penggajian. Langkah berikutnya adalah pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Tidak seperti pembayaran tunai. Kedua metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayar. Berikut ini adalah tabel isi dan tujuan dari laporan manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang biasanya dihasilkan. Selanjutnya, proses dari mengeluarkan penggajian. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajian. Kemudian kasir menyiapkan dan menandatangani sebuah cek yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Lalu kasir tersebut harus mentransfer kembali segala cek gaji yang tidak diakui ke dalam rekening bank perusahaan. Dan proses yang terakhir yaitu sebuah daftar cek gaji yang tidak diklaim kemudian dikirimkan kembali ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, berikut ini terdapat ancaman dan pengendalian dari proses pengeluaran gaji. Ancaman besar dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Menerapkan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas lainnya yang dibahas pada bab 13 dapat mengatasi ancaman tersebut. Secara spesifik yaitu, yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan harus dibatasi. Begitu pula dengan kewenangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi EFT harus dipersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang kuat. Yang kedua, seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Jika penggajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. Dan yang terakhir, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak atau daftar penggajian dan voucher pencairan. Di slide selanjutnya ada menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Potongan penggajian dibagikan ke dalam dua kategori umum. Yang pertama, ada potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Potongan pajak gaji meliputi penghasilan negara, negara bagian, dan daerah. Begitu pula pajak sosial security. Potongan sukarela meliputi iuran dana pensiun, premi asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi kecacatan, iuran serikat, dan kontribusi untuk berbagai sumbangan amal. Ketika gaji bersih dihitung dasar
year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Pertama, karena potongan pajak Social Security dan potongan lainnya memiliki pisah batas atau cut-off. Perusahaan harus tahu kapan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lain yang sesuai dibayarkan ke petugas pemerintahan, perusahaan asuransi, dan organisasi lain. Informasi ini juga harus disertakan dalam berbagai laporan yang diajukan ke petugas-petugas tersebut. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multi-kolom. Daftar ini juga berlaku sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening pengecekan penggajian organisasi. Daftar potongan membuat potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Yang terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. Sistem penggajian juga menghasilkan sejumlah laporan mendetail. Beberapa dari laporan umum untuk menggunakan internal, tetapi kebanyakan dari laporan digunakan oleh petugas-petugas pemerintahan. Akibatnya, sebagian dari MSDM atau penggajian dari sistem ERP menyediakan sarana ekstensif untuk memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah negara, negara bagian, dan daerah. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian adalah membayar kewajiban pajak, penghasilan, dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Dalam slide ini terdapat proses. Di dalamnya, rencana manfaat fleksibel atau Flexible Benefit Plan, sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minuman dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun plus manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Rencana ini terkadang disebut sebagai rencana manfaat gaya kafetaria karena rencana ini menawarkan berbagai menu pilihan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Ancaman ini dapat menimbulkan denda dari petugas pemerintah dan pegawai, juga dapat mengeluh apabila kesalahan tersebut secara negatif mempengaruhi manfaat pensiun atau manfaat lainnya. Di slide ini ada opsi outsourcing, biro jasa penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Dalam usaha untuk mengurangi biaya, banyak organisasi melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM mereka ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Biro jasa penggajian memelihara file induk penggajian untuk setiap klien mereka dan melakukan aktivitas pemrosesan penggajian seperti yang dijelaskan dalam bagian ini. Organisasi tenaga kerja atau Professional Employer Organization atau PEO tidak hanya memproses penggajian tetapi juga memberikan layanan manajemen SDM seperti desain kompensasi dan administrasi pegawai. Oleh karena itu, mereka memberikan jasa dalam lingkup yang lebih sempit. Biro jasa penggajian biasanya lebih murah daripada PEO. Ketika organisasi melakukan outsourcing untuk pemrosesan penggajian, mereka mengirim data waktu dan kehadiran ke biro jasa penggajian atau PEO, serta informasi mengenai perubahan personel pada setiap akhir periode pembayaran. Biro jasa penggajian atau PEO kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat cek gaji, slip gaji, dan daftar penggajian. Jasa pemrosesan penggajian juga secara periodik menghasilkan formula W2 untuk pegawai dan laporan lainnya yang berhubungan dengan pajak. Biro jasa penggajian dan PEO sangat menarik untuk bisnis kecil hingga menengah karena alasan-alasan berikut ini. Seperti yang tertera di samping ini, yang pertama, menurunkan biaya. Biro jasa penggajian dan PEO mendapatkan keuntungan dari economic of scale yang berkaitan dengan pembuatan cek gaji untuk sejumlah perusahaan. Mereka dapat membebankan tagihan yang lebih murah daripada untuk melakukan penggajian sendiri. Biro jasa penggajian atau PEO juga menghemat uang karena meniadakan perlunya pengembangan atau pemeliharaan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi aturan pajak yang terus berubah. Yang kedua, ada kompensasi yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya untuk mengadministrasikan kompensasi bagi semua klien mereka. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan kompensasi sama luasnya dengan yang disediakan oleh perusahaan besar pada umumnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada membebaskan sumber daya komputer. Biro jasa penggajian atau PEO menyediakan satu atau lebih aplikasi SIA, penggajian, dan manajemen kompensasi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan di area lainnya seperti entry pesanan penjualan. Oleh karena dasar keunggulan kompetitif makin bergantung pada keahlian dan pengetahuan para pegawai, pengelolaan yang efektif dan efisien atas fungsi penggajian dan manajemen sumber daya manusia menjadi makin penting.
akhirnya tiba pada slide penutupan atau kesimpulan. Jadi, sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan tetapi tetap terpisah, MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem penggajian mencatat dan mengolah data yang digunakan untuk membayar para pegawai atau jasa mereka. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah, yang pertama, kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data, waktu, dan kehadiran yang tidak valid disajikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi sebagai berikut yang akan dijalankan oleh setiap individu yang berbeda. Yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Yang kedua, mencatat dan memverifikasikan waktu kerja pegawai. Yang ketiga, menyiapkan cek gaji. Yang keempat, mendistribusikan cek gaji. Yang kelima atau yang terakhir, merekonsiliasikan rekening bank penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa nanti di grup atau Google Meet ya teman-teman.